channel Kumi 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 Mono. Like and subscribe. Distribusi produksi hingga ke konsumen bisa dikelompokkan menjadi 4 jalur distribusi. 1. Produk yang dihasilkan oleh produsen langsung ke konsumen. 2. Produk yang dihasilkan oleh produsen disalurkan ke pengecer baru ke konsumen. 3. Dari produsen ke pedagang besar, kemudian ke pengecer lalu ke konsumen. 4. Produsen melalui agen atau distributor dikirim ke pengecer, kemudian ke konsumen. Demikian jalur-jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Saya mau menceritakan tentang Ibu Une membawa listrik ke pedalaman Tri mempunyai Wiyanto. Nama lengkap dia adalah seorang wanita Indonesia yang mengabdikan dirinya agar masyarakat Indonesia di pedalaman dapat menikmati listrik. Bersama suaminya Bapak Iskandar Kunto Aji, Ibu Une membantu warga di pedalaman tak tersentuh program pemerintah. Apa yang Ibu Une kerjakan bukanlah hal yang sudah, bukan teknologinya yang sulit, tetap terbangun semangat penduduk desa pedalaman agar mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Maulana Almadun, kelas 6B, akan menceritakan dari buku tema 3 halaman 163. Saya akan menceritakan Ibu Une pembawa listrik pedalaman. Ibu Une adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Ibu Une sejak kelas 4 SD sering membantu ibunya untuk membantu warga pedalaman yang menderita penyakit kulit. Ibu Une dan bersama suaminya berencana untuk membantu warga pedalaman yang tak tersentuh listrik sama sekali. Ibu Une membantu dengan cara membangun generator dari arus sungai. Ibu Une mengumpulkan dana untuk membangun generator. Setelah dana terkumpul dan tenaga listrik pun dapat dinikmati oleh warga, dan Ibu Une mengajarkan warga untuk merawat dan menjaga generator itu agar tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas, penemuan sederhana yang kaya manfaat oleh Aiko Humaira. Kertas adalah suatu bahan yang tipis dan rata dan terbuat dari pulp. Pulp sendiri merupakan bahan baku kertas yang merupakan hasil pemisahan serat. Kertas berasal dari Cina kuno dan fungsi utamanya dulu adalah untuk membersihkan kotoran setelah buang air. Dulu hanya orang kaya yang mampu membeli kertas. Berapa beruntungnya kita karena sekarang mudah sekali mendapatkan kertas. Kertas memiliki 1001 manfaat untuk menulis, mencetak, membuat prakarya, dan lain-lain. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa kertas. Jika ingin menulis cerita atau membuat PR, harus mencari batu besar dulu dan harus susah payah menulis dengan batu lain. Kita tidak dapat membuat kartu ucapan untuk ulang tahun ayah atau mainkan pesawat untuk teman dekat kita. Kita juga
tidak akan dapat melukis imajinasi yang muncul di benak kita atau pemandangan yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita tidak akan mampu mencetak foto keluarga saat jalan-jalan atau foto-foto teman-teman saat perpisahan sekolah. Kita tidak akan dapat membersihkan saus yang kita tidak sengaja kita senggol saat sedang makan. Jadi, kertas sangatlah bermanfaat. Janganlah membuang-buang kertas jika masih dapat dipakai. Jika sudah tidak dapat dipakai pun sebenarnya masih dapat didaur ulang lagi. Akan sangat sulit untuk hidup tanpa kertas. Padahal untuk menghasilkan kertas ada banyak pohon yang harus dikorbankan. Jadi, ayo ingat untuk menggunakan kertas dengan baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diego Mardermawan. Hari ini saya akan menceritakan tentang laba-laba buncit, cerita rakyat dari Malaysia. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba temannya. Satu datang dari arah timur, satu lagi datang dari arah barat. Kedua laba-laba tersebut ingin menjemput si laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun pesta undangan diadakan waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Ia ingin hadir di kedua pesta, tetapi ia bingung harus memilih yang mana. Tapi ia mempunyai akal. Laba-laba buncit memberi ujung tali kepada kedua temannya. Tali itu ia lilitkan juga di pinggangnya supaya tidak terlepas. Ia minta kedua temannya pergi lebih dahulu ke pesta undangan. Apabila makanan sudah dihidangkan, ia meminta temannya menarik tali yang dibawanya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dahulu menyediakan makanan. Maka kedua laba-laba pun pergi, satu ke timur, satu lagi ke barat. Ternyata makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu yang sama. Laba-laba di timur menarik tali. Bersamaan pula laba-laba di barat menarik juga tali tersebut. Laba-laba buncit terjerat tarikan tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena laba-laba buncit tidak kunjung datang, kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di tempat pesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan tinggal seekor laba-laba. Sarangnya lebih besar dari sarang laba-laba lain. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya. Lalu ia menambah luas sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap mangsanya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba temannya. Satu datang dari arah timur, satu lagi datang dari arah barat. Kedua laba-laba tersebut ingin menjemput si laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun pesta undangan diadakan di waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Ia ingin hadir di kedua pesta, tetapi ia bingung harus milih yang mana. Tetapi ia lalu mempunyai akal. Laba-laba buncit memberi ujung tali kepada kedua temannya. Tali itu ia lilitkan juga di pinggangnya supaya tidak lepas. Ia minta kedua temannya pergi lebih dahulu ke pesta undangan. Apabila makanan sudah dihidangkan, ia minta temannya menarik tali yang dibawanya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dahulu menyediakan makan. Maka kedua teman laba-laba pun pergi. Satu ke timur, satu lagi ke barat. Temannya makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu yang sama. Laba-laba di timur menarik tali, bersamaan pula laba-laba di barat menarik juga tali tersebut. Laba-laba buncit terjerat tarikan tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena laba-laba buncit tidak ke ujung datang, kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di tempat pesta. Usai pesta, kedua teman laba-laba datang kembali ke sarang laba-laba buncit.
Mereka menemui laba-laba buncit sudah lemas terduduk di sarang dengan tali mengikat kencang di pinggangnya. Sejak saat itu, laba-laba buncit tidak lagi merasa selalu lapar. Makanya juga tidak sebanyak dulu lagi. Pinggang laba-laba tidak lagi buncit. Perutnya ramping karena terjerat tali hingga saat ini. Pinggang laba-laba kecil dan ramping. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Widi Pratama. Saya akan menceritakan Cat dan Keledai. Di Kamboja hidup seorang laki-laki bernama Cat. Ia tinggal bersama seorang anak laki-lakinya. Suatu hari Cat ingin menjual keledainya, maka ia pun mengajak anak laki-lakinya ke pasar untuk menjual si keledai. Cat berpikir untuk menjaga keledai dengan baik-baik selama perjalanan agar harga jualnya tinggi. Maka Cat menggendong si keledai di punggungnya agar si keledai tidak lelah berjalan ke pasar. Orang-orang yang mereka temui sepanjang perjalanan menertawakan Cat. "Kamu ada-ada saja, Cat. Keledai itu ditunggangi, bukan digendong." Begitu kata mereka. Cat menurunkan si keledai di punggungnya. Lalu ia meminta anak laki-lakinya menunggangi keledai, sementara ia sendiri berjalan menuntun keledai. Kemudian mereka bertemu dengan sekelompok orang di jalan. "Anakmu sungguh kurang ajar, Cat. Betapa teganya ia membiarkan ayahnya menuntun keledai sementara ia enak duduk santai menunggangi keledai," kata mereka. Mendengarkan perkataan kelompok tersebut, Cat memutuskan untuk mengurangi keledai berdua dengan anaknya. Baru saja berjalan beberapa langkah, ada lagi seorang yang menegur mereka. "Cat, kamu ini bodoh sekali. Tubuh keledai kecil. Jangan samakan keledai dengan kuda. Keledaimu akan lemas kelelahan karena ditunggangi oleh dua orang. Lemas sudah, nanti keledaimu di pasar." Akhirnya Cat dan anak laki-lakinya turun dari keledai. "Sudahlah nak, kita tuntun saja keledai ini. Kita berdua berjalan kaki saja. Kita lakukan saja yang terbaik untuk kita. Kita tidak dapat mendengarkan dan mengikuti pendapat semua orang-orang." Cat berkata pada anaknya. Cat dan anak laki-lakinya berjalan perlahan sambil menuntun si keledai hingga sampai di pasar. Tak dipedulikan lagi apa yang dikatakan orang-orang sepanjang sisanya perjalanan mereka. Ternyata Cat berhasil menjual si keledai dengan harga yang pantas di pasar. Cat dan anak laki-lakinya pun pulang dengan tersenyum senang. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya, lalu ia mendambakan luar sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap mangsanya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar, perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba temannya. Satu datang dari arah timur, satu lagi datang dari arah barat. Kedua laba-laba tersebut ingin menjemput si laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun, pesta undangan diadakan di waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Ia ingin hadir di kedua pesta, tetapi ia bingung harus memilih yang mana. Tetapi ia lalu mempunyai akal. Laba-laba buncit memberi ujung tali kepada kedua temannya. Tali itu ia lilitkan juga di pinggangnya supaya tidak terlepas. Ia minta kedua temannya pergi lebih dahulu ke pesta undangan. Apabila makanan sudah dihidangkan, ia meminta temannya menarik tali yang dibawanya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dahulu menyediakan makan. Maka kedua teman laba-laba pun pergi, satu ke timur, satu lagi ke barat. Ternyata makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu yang sama. Laba-laba di timur menarik tali bersamaan.
pula. Laba-laba di barat menarik juga tali tersebut. Laba-laba bunyi terjerat tarikan tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena itu, laba-laba buncit tidak kunjung datang. Kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di pesta. Usai pesta, kedua teman laba-laba datang ke sarang laba-laba buncit. Mereka menemukan laba-laba buncit sudah lemas tertunduk di sarang dengan tali mengikat kencang di pinggangnya. Sejak saat itu, laba-laba buncit tidak lagi merasa selalu lapar. Makannya juga tidak sebanyak dulu lagi. Pinggang laba-laba tidak lagi buncit, perutnya ramping karena terjerat tali hingga saat ini. Pinggang Kertas penemuan sederhana yang kaya manfaat oleh Aiko Humaira. Kertas adalah suatu bahan yang tipis dan rata dan terbuat dari pulp. Pulp sendiri merupakan bahan baku kertas yang merupakan hasil pemisahan serat. Kertas berasal dari Cina kuno dan berfungsi utamanya dulu adalah untuk membersihkan kotoran setelah buang air. Dulu hanya orang kaya yang mampu membeli kertas. Berapa beruntungnya kita karena sekarang mudah sekali mendapatkan kertas. Kertas memiliki 1001 manfaat untuk menulis, mencetak, membuat pekarya, dan kertas juga bahan utama dari tisu yang manfaat utamanya adalah untuk membersihkan. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa kertas. Jika ingin menulis cerita atau membuat PR, harus mencari batu besar dulu dan harus susah payah menulis dengan batu lain. Kita tidak dapat membuat kartu ucapan untuk ulang tahun ayah atau mainan pesawat untuk teman dekat kita. Kita juga tidak akan dapat menggambar dan melukis imajinasi yang muncul di otak kita. Kita tidak akan mampu mencetak foto keluarga saat jalan-jalan atau foto-foto teman saat perpisahan sekolah. Kita tidak akan dapat membersihkan hal yang kotor seperti saus yang jatuh dan lain-lain. Jadi, kertas sangatlah bermanfaat. Janganlah membuang kertas jika masih dapat dipakai. Jika sudah tidak dapat dipakai pun sebenarnya masih dapat didaur ulang lagi. Akan sangat sulit untuk hidup tanpa kertas. Padahal untuk menghasilkan kertas ada banyak pohon yang harus ditebangi dan dikorbankan. Jadi, ayo kita ingat untuk menggunakan kertas dengan bijaksana.